Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan soal cerita aplikasi turunan, yaitu tentang kecepatan dan percepatan suatu benda. Ya, bagaimana contoh-contohnya? Kita perhatikan video berikut ini bersama-sama. Ya, contoh yang pertama. Suatu partikel bergerak dengan persamaan S sama dengan akar 3T ditambah 1, di mana S-nya adalah meter ya, jarak, kemudian T-nya adalah waktu dalam satuan detik. Nah, maka berapakah kecepatan partikel tersebut pada saat T sama dengan 8 detik ya? Nah, kita harus ketahui bahwa hubungan antara jarak, kecepatan dan percepatan adalah seperti ini ya. Jadi jarak yang biasanya dinotasikan dengan D atau S juga bisa ya, itu adalah fungsi di dalam T. Kemudian kecepatan itu disingkat dengan V, itu sebetulnya merupakan turunan dari fungsi jarak atau S aksen atau F aksen T. Kemudian percepatan itu merupakan turunan dari ya, percepatan disingkat dengan A atau dinotasikan dengan A, itu merupakan turunan dari fungsi kecepatan, berarti V aksen, atau bisa juga dilihat dari turunan kedua dari fungsi jarak ini ya. Jadi V aksen, A sama dengan V aksen sama dengan S double aksen, atau bisa juga F double aksen T ya. Jadi itu adalah hubungan dari jarak, kecepatan dan percepatan. Nah, di sini ditanyakan kecepatan partikel setelah 8 detik, maka kita harus menurunkan dari fungsi jarak ini. Ya, kecepatan sama dengan S aksen. Nah, kita kembali lagi ke S. S tadi adalah akar 3T plus 1. Ya, sama saja 3T plus 1 dipangkatkan setengah. Ya, itu fungsi S. Maka V-nya bisa kita turunkan sama dengan S aksen, maka turunan dari 3T plus 1 pangkat setengah ini bisa kita gunakan rumus U pangkat N. Berarti turunannya adalah N kali U pangkat N min 1 dikalikan U aksen ya. Jadi N-nya adalah setengah, U-nya 3T plus 1, pangkat N-nya setengah dikurangi 1 atau 2/2, ini disamakan penyebutnya dengan setengah ya, dikalikan turunan dari U atau U aksen, turunan dari 3T plus 1, berarti kalikan 3 U aksennya ya. Jadi diperoleh V sama dengan dikalikan ya 3 dengan setengah, berarti 3/2 dikalikan 3T plus 1 pangkat setengah dikurangi 2/2, berarti min setengah. Itu adalah fungsi kecepatannya. Maka kecepatan pada saat T sama dengan 8 detik ya tinggal disubstitusikan saja, T-nya diganti dengan 8. Jadi S aksen 8 atau V8 sama dengan 3/2 dikalikan 3 kali 8 ditambah 1 pangkat min setengah, sehingga diperoleh 3/2 dikalikan ini 25 pangkat min setengah ya. Pangkat min setengah bisa kita ganti dengan ini 3/2 tetap, pangkat min setengah diganti dengan seper 25 pangkat setengah atau akar 25. Akar 25 sama dengan 5, maka diperoleh 3 kali 1 sama dengan 3, 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, jadi kesimpulannya kecepatan partikel tersebut pada saat T sama dengan 8 detik adalah 3/10 meter per detik ya. Nah, demikian untuk contoh yang pertama. Berikutnya kita lanjut pada contoh yang kedua. Sebuah bola bergerak sepanjang garis lurus. Posisinya pada saat T detik dirumuskan dengan fungsi ST sama dengan T pangkat 3 dikurangi 30T kuadrat ditambah 225T ditambah 1847, di mana T-nya tentu lebih dari 0 ya. Nah, setelah berapa lama percepatan bola akan sama dengan 0? Percepatannya sama dengan 0, berarti sama saja bola tersebut mempunyai kecepatan yang stabil ya, tidak bertambah cepat atau tidak bertambah lambat ya. Nah, caranya seperti ini. Jadi kita tuliskan kecepatan sama dengan S aksen ya, kita turunkan dari sini fungsi fungsi jarak T pangkat 3 diturunkan menjadi 3T kuadrat dikurangi 30T kuadrat diturunkan menjadi min 60T ditambah 225T diturunkan menjadi 225. Kemudian 1847 diturunkan jadi 0 ya. Jadi V-nya sama dengan 3T kuadrat dikurangi 60T ditambah 222. Nah,
Nah, yang ditanyakan percepatan, berarti harus kita lanjutkan ke percepatan atau A ya. Berarti A diperoleh dari V aksen ya. Ini kita turunkan, maka diperoleh 6T dikurangi 60. Ini turunannya sama dengan 0 ya. Jadi V atau sama dengan A, V aksen atau sama dengan A atau percepatan sama dengan 6T dikurangi 60 ya. Nah, kemudian pada saat bola percepatannya 0 ya, berarti percepatannya 0, maka A nya diganti 0 sehingga diperoleh 6T min 60 sama dengan 0, sehingga T nya sama dengan min 60 pindah ke ruas kanan jadi 60, berarti T sama dengan 60 dibagi 6, jadi T sama dengan 10. Jadi kesimpulannya percepatan bola sama dengan 0 itu pada saat T nya sama dengan 10 detik.